Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menjelaskan analisa XAUUSD. Oke, tadi saya sell di XAUUSD. Alhamdulillah profit sekitar 45 pips. Sini kita lihat. Dan saya akan menjelaskan alasan saya entry. Nah, ini tadi ada breaker block sini, breaker block M5, M15, breaker block sell. Oke, saya akan langsung aja ke time frame M15 ya. Nah, kita akan cek nih M15. Di M15 di sini ada break of structure ya, break of structure. Bos. Nah, kemudian kenapa dikatakan bos? Di sini kita lihat. Di sini ada pullback ya. Ini pullback. High yang hitam ini lebih tinggi dari high ini ya. Nah, ini baru pullback valid, bukan inside bar, ini pullback. Nah, pullback ini adalah inducement karena dia diambil ya. Oke. Ini jadi high validnya, ini jadi low validnya, gitu. Ini jadi bos. Oke. Lalu kemarin dia sempat turun nih sampai sini. Sebentar, sampai area optimal trade entry 062, 0705, 079. Optimal trade entry. Nah, lalu tadi saya sell di mana? Di sini. Tadi di sini ada breaker. Ya, breaker. Cantik sekali. Target breaker block itu sell-nya di mana, Bang? Target terdekat di sini nih, di sell set liquidity. Kalau ini di break, ini jadi break market structure ya. Gini, SMC dan ICT. Kalau SMC ya. Nah, kalau reversal kayak gini, reversal ya, real choke lah istilahnya, real choke. Nah, dia kalau bos dia harus ngambil inducement di sini nih, inducement kayak gini. Ini adalah choke. Sebentar ya, saya ilustrasikan dulu ya, biar teman-teman paham nih apa yang saya maksud. Bos, oke. Nah, kalau breaker itu nggak perlu inducement, dia kayak gini nih. Breaker seperti ini, boom, oke, boom. Nah, seperti ini. Ini MSS atau breaker. Oke, ini MSS. Nah, kalau misalkan di sini di break, dia akan jadi bos. Jadi BMS atau break market structure. Nah, ini kalau SMC, kalau ini di break, ini jadi choke ya. Kayak gini nih. Nah, jadi choke. Nah, ini kan BMS ya tadi ya. Ini kalau di break ini jadi MSS breaker. Nah, gitu. Kayak di sini nih. Sini kita lihat. Ini kan tadi ada breaker ya. Ini breaker MSS lah ya, MSS. Saya limit tadi di sini. Ini kalau di M5 ada EVG kalau di M5. Nah, dia break ini nih dan jadi BMS. Nah, ketika dia nge-break high di sini, maka ini sudah otomatis MSS. Nah, ini ICT. Kayak ICT. Nah, sekarang strukturnya dia sudah ngambil area buy side liquidity di M15. Nah, ini adalah kombinasi SMC ICT ya. Jarang ada yang jelasin kayak gini ya, jarang. Serius, jarang. Nah, logikanya ketika ini jadi bos, maka high di sini menjadi area buy side liquidity. Kita harus mencari buy nih di sini nih, di area sini. Nah, kalau kita ke H1 ya, teman-teman. Di sini ada pola inversion fair value gap. Di mana? Di sini. Ini ada EVG bearish ya. Jelas? Di sini ada EVG bullish. Nah, ini inversion fair value gap. Oke. Dia masuk EVG, EVG ICT, dan di lower time frame M5 ada breaker block. Nah, ilmu lagi. Ketika price biasnya higher time frame bullish, M15 dia bullish, H1 inversion fair value gap, di lower time frame nya kita bisa cari breaker di M5. Nah, kalau misalkan di ICT, kalau SMC kayak gini ya, SMC misalkan di H1 dia bos. Oke. Nah, di sini kita bisa mencari konfirmasi buy di M5. Nah, kalau misalkan ICT, kita bisa menggunakan EVG, kita bisa menggunakan IEVG, kayak gini misalkan. Nah, ini IEVG ya, IEVG. Nah, ketika sampai sini, IEVG, kita bisa mencari konfirmasi buy di M5. Dan konfirmasinya breaker. Gitu, paham ya? Nah, di sini ada breaker yang tadi di M5 nih. M5, M15, jelas banget pokoknya. Nah, sekarang ini udah jadi bos ya, udah jadi bos. Oke, sekarang plannya gimana, Bang? Plan saya untuk hari ini adalah buy.
Di mana buy-nya? Oke, saya akan hapus dulu. Ini adalah break of structure baru, ya. Maka low valid baru di sini terbentuk. Tadinya kan di sini ya. Tadinya kan ya. Tadi kan ini demand nih ya, demand. Oke, tadi ini demand. Nah, sekarang dia bikin demand baru di sini. Nah, ini low di sini adalah major inducement, teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini dia bikin pullback lagi di sini, nah maka inducementnya pindah dari sini ke sini, ditransfer dari sini ke sini. Ini ilmu ya, ilmu yang saya riset ya dari pengalaman saya baru-baru ini. Silakan ditulis dan di backtest. Jadi saya nggak pelit ilmu, semoga bermanfaat. Oke. Planning saya adalah saya akan mencari buy ketika dia pullback. Zona pertama adalah misalkan di sini bikin pullback nih. Nah, ini akan menjadi zona pertama saya untuk cari buy. Zona kedua saya di sini. Nah, misalkan dia naik terus ya, naik terus, dia masuk titik hampa di sini. Nah, di sini kita cari peluang sell, ya, cari peluang sell di sini. Sabar, sabar, sabar aja. Oke, kalau misalkan dia naik terus dan dia menunjukkan pelemahan, kita bisa ambil sell risk entry gitu. Oke, itu ya. Ini adalah POI saya yang saya marking. Area buy pertama, area buy kedua. Nah, kita perlu mencari konfirmasi di sini. Kalau teman-teman ragu untuk risk entry, M1 atau M5 bolehlah situ di sini dan di sini bawah sini. Oke, gitu ya. Penjelasannya singkat ya, tapi jelas ilmunya. Yang penting adalah ilmunya, bukan hanya sinyal buy sell buy sell buy sell tanpa alasan yang jelas. Jadi saya lebih mementingkan ilmu ya yang di-share karena akan menjadi amal ya ketika seseorang wafat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.